Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala naf'a fi ulumi syidarain amin. Faslun, ini sebuah pasal. Asbabu tayammum salah satu sebab-sebab tayamum itu ada 3. Artinya orang bisa melakukan tayamum. Faqdul ma'i, tidak ada air. Jadi kalau nggak ada air, ya, dia boleh tayamum. Tapi dicari dulu, ya, ke depan, ke belakang, ke samping, kiri kanan, dicari. Ya. Ya, 4 penjuru angin dicari, 4 penjuru angin, 4 tetangga, 4 ya tetangga dicari, 40 rumah, kiri kanan depan belakang dicari dulu. Bukan di rumah enggak ada langsung tayamum, enggak, jadi cari tetangga. Wal maradu, dan orang sakit, ya. Sakitnya memang ini menurut dokter, kalau dia kena air akan meriang sakit itu ya, atau sakitnya karena luka sakit karena luka, tayamum karena luka ya. Jadi ada sakit yang kalau kena air menurut dokter bahaya. Yang kedua, sakit kena luka, karena luka. Nah, umpama tangannya di perban, ya, tangannya di perban di sini umpama segini, maka dia kalau begini caranya adalah 2. Pertama dia berwudu, kedua dia bertayamum. Wudu dulu dari awal sebagaimana biasa kita berwudu. Nah, lempengan tangan yang di perban, umpama di perban habis ini tangannya umpama gitu ya. Mudah-mudahan kita sehat panjang umur, amin. Ya, dalam taat kepada Allah, amin. Pertama dia wudu ke kumur itu ya, tangan yang enggak kena luka, yang enggak luka. Berkumur, lalu masukkan air ke hidung, lalu muka, lalu basuh tangan. Yang tidak diperban, dibasuh tangannya, ya. Nah, ini kan diperban, ini jangan dibasuh. Ini aja dibasuh. Nah, ini dipeper aja. Dipeper, bahasa kita pakai tangan kita, ya, yang demek, ya, demek tangan kita, ya, yang basah, demek lah. Nah, setelah udah kita udah wudu tadi segitu, pas lempengan tangan selesai, kita tayamum. Ini tayamum muka dan tangan. Tadi kan mukanya habis kena air wudu basah, maka kita lap biar kering. Begitu pula tangan kita basah, kita lap biar kering, biar bisa buat tayamum. Udah kita lap, udah kering, kita tayamum muka dan tangan. Nah, selesai itu tayamum, terusin lagi yang namanya wudu. Habis tangan apa? Ya, habis tangan apa? Ya, satu anggota yang luka, anggota tayamum, anggota wudu, satu anggota wudu luka diperban,
ya, maka satu. Dua, maka satu tayamumnya. Dua tayamumnya. Tiga tayamumnya. Empat tayamumnya gitu. Tadi kan tangan. Lalu umpama ada lagi lukanya di mana? Di kaki. Ya ntar kayak begitu lagi sama. Kaki udah selesai dah tuh ya. Jadi pas sampai kaki ya, wuduknya sampai kaki ya, yang enggak ada perbanannya dikenakan air, yang ada perbanannya dipeper aja pakai tangan kita yang demak gitu ya, gitu, disentuh, diusap pakai tangan kita yang demak itu, yang basah, yang demak ya. Kalau basah ngalir air, ntar pada copot ininya, tempelannya. Nah, udah selesai itu kita wudu sampai situ ya, yang nggak ada perbanannya itu kaki kita alirkan air, yang ada perbanannya kita sentuh aja dengan tangan kita yang demak itu ya, bukan, jangan ngalir air, jangan ya, demak. Habis selesai itu kita tayamum lagi. Tuh kan lukanya ada dua, lukanya ada satu, tayamumnya satu. Lukanya ada dua, tayamumnya dua. Begitu terus. Ya. Wal ihtiyaju ilaihi li'atasi ayawanil muhtaramin, dan butuh kepadanya, kepada air, li'atasi ayawanil muhtaramin, bagi haus hewan yang dihormatkan. Ada air tapi ada hewan yang dihormatkan, butuh dia, haus, kehausan. Kalau nggak dikasih bisa mati. Maka itu air dikasih hewan yang dihormatkan ya. Nah, kita tayamum. Jadi sangat dihormatin tuh hewan yang dihormatin. Ghairu muhtarami, yang tidak dihormat, selain yang tidak dihormatkan ya. Ghairu muhtarami sitatun, yang tidak dihormatkan itu ada 6. Tadi dikatakan hewan yang dihormatkan, berarti ada hewan yang tidak dihormatkan. Sitatun ada 6. Tarikus sholati, yang pertama adalah tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Jadi manusia termasuk hewan, namanya hayawanun natik ya, hewan yang bisa berkata-kata, yang bisa berpikir maksudnya. Hewan yang ghairun natik ya, seperti kebo, kuda, kambing, sapi ya, dan yang lain-lainnya ya. Jadi tarikus sholat, orang yang enggak sholat namanya hayawanun ya, hewan ghairul muhtaram, yang tidak dihormatkan. Jadi dikata hewan tuh yang kagak sembahyang. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik ya. Jangan sampai itu kita sembahyang pakai diomelin, pakai ditegur, jangan sampai itu. Na'udzubillah. Apalagi sampai ninggalin. Masih lebih baik hewan yang kebo gitu ya, kambing, agak sembahyang, ketahuan apa hewan gede juga bisa dimakan lah. Kalau orang gerobogan doang ya, kalau sembahyang na'udzubillah, jangan sampai ya. Nabi itu kalau sembahyang itu tarikus Nabi itu kalau sembahyang itu menjadi kedemenannya, qurratul ain, senang ya. Nah gitu, kalau sembahyang senengannya kayak kita senangnya apa kamu? Nah, Nabi senang itu sholat, cintanya itu sholat, di antaranya itu sholat.
seneng. Jangan sampai kita ya sholat pakai disuruh, pakai diomelin. Jangan sampai. Jadi kalau umpama ada orang yang kagak sembahyang, ada air sedikit, kalau dia kagak minum tuh orang kagak sembahyang mati. Ya, ada air sedikit buat tayamum, kita tayamum apa tuh air buat dia? Kita tayamum apa air buat orang yang kagak sembahyang? Ya, kita tayamum atau ya kita tayamum ya air itu buat dia, atau kita wudu aja biar dia mati. Hah? Kita wudu aja biar dia mati. Saking apa? Hinanya orang yang kagak sembahyang, tarikus sholat. Betapa hina tuh orang yang tarikus sholat. Masya Allah. Iya, kenapa begitu? Karena Allah udah beri kita nikmat yang banyak. Ini yang kasih sehat siapa? Allah. Yang kasih sehatnya Allah, bukan kita. Ntar kalau udah hilang sehatnya baru berasa. Udah nggak ada sehatnya baru berasa. Emang begitu. Kalau sudah tiada baru terasa. Kalau udah nggak ada baru terasa. Nanti kamu kalau udah berhenti pesantren, udah baru terasa, ya Allah. Baru terasa kasih sayangnya guru kepada muridnya, kepada kita. Baru terasa, ya Allah. Kenapa aku dulu main-main? Gitu. Kenapa aku main-main? Ya Allah. Itu pasti akan nyesel. Wazani muhsanu, zani muhsan, zina muhsan, orang udah kawin, udah nikah ya. Orang udah nikah, dia berbuat zina, na'udzubillah. Bahasa anak sekarang apa? Selingkuh. Ya. Jadi kalau orang selingkuh, na'udzubillah, summa na'udzubillah min dari kita apa itu kira-kira tuh kalau umpama ada na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik ya. Umpama ada suami ya, istrinya selingkuh, kita apain kira-kira bininya tuh? Ini yang suami yang bininya diselingkuhin, kira-kira diapain? Na'udzubillah, na'udzubillah. Umpama bini kita selingkuh, istri kita selingkuh, umpama kita apain tuh bini kira-kira? Hah? Apa? Siapa yang bisa jawab cerdas? Apa? Diapain bininya? Hah? Ceritain aja gitu ya. Yang benar. Iya. Jadi kalau umpama ada yang selingkuh tuh, kasih dia aja. Ya, kasih tuh kepada selingkuhannya, udah. Kasih keselingkuhannya. Ditinggalin tuh perempuan. Enggak usah digebugin. Enggak usah dibunuh, enggak, jangan. Ya. Enggak usah dibunuh. Ya. Kan ada orang sampai dibunuh gitu, jangan. Masuk penjara kamu. Digebugin, jangan, enggak usah. Langsung diceraiin, kasih tuh orang, udah enggak usah. Cari yang lebih mudah lagi. Nah, enak kan? Enak, ngapain digebugin yang begitu? Enak aja diceraiin. Cari yang baru lagi, yang lebih cantik,
lebih bahenol lagi, cari yang lebih soleha, carinya begitu. Jangan dibubur, jangan sepenjara ngotor-ngotorin tangan kita. Makanya cari pasangan itu apa? Ya, makanya cari pasangan apa? Yang soleha, yang soleha. Jangan yang nggak soleha, yang tukang bohong, jangan yang dipilih. Ya, ketahuan tukang bohongnya. Udah sembahyang belum? Udah. Mana tuh? Mukenanya udah dipindahin, tadi di sini sekarang. Astagfirullahaladzim. Aduh. Yang tukang bohong yang dipilih, jangan. Ya, karena bohong nih, waduh, jangan ya. Cari yang soleh, yang tawadu, yang rendah hati, ngomongnya nggak sembarangan, kalem, ya. Zina muhsan ini, ya, jauhin. Yang mendekati zina, jauhin. Ya, yang mendekati zina. Makanya bahasa Al-Quran apa? Wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Jadi bukan wala taf'alu zina, bukan begitu. Jangan kamu lakukan zina, bukan, tapi jangan kamu dekati zina. Betapa jeleknya tuh. Umpama kamu, na'udzubillah, ustadz, kiai atau apa, lalu berbuat zina, memang Allah maaf dimaafin, tapi nama kamu cakep jelek, langsung gratis turun. Jangankan yang zina, yang mendekati zina, kamu pun turun. Jadi jauhin tuh yang berbuat zina, yang mendekati zina, jauhin. Ya, jauhin sejauh-jauhnya yang mendekati zina. Jalan sama lain jenis, ngobrol sama lain jenis, ya. Ya, jauhin sejauh-jauhnya. Na'udzubillah. Pokoknya yang mengarah-ngarah ke sana tuh jauhin sejauh-jauhnya. Jauhkan sejauh-jauhnya. Ini jelek namanya, zani muhsan. Biar wara. Wal murtadu, dan murtad, wal iyazubillah wa na'udzubillah. Wal kafirul harbi, kafir harbi, seorang non muslim yang berada di negara Islam lalu dia musuhin Islam, musuhin orang-orang Islam, namanya kafir harbi. Wal kalbul akur, anjing galak, ya, anjing yang jahat ini, ya. Ya. Jadi anjing itu anjing ya galak nih, ya dia jahat nih anjingnya nih, nyakitin orang mulu gitu ya, nyakitin orang mulu. Ini tidak dihormatkan. Ini kalau dia nggak dihormatin. Kalau ada air, dia udah mau mati kalau nggak dikasih air. Kita butuh wudu, biar aja mati. Sama dengan orang yang tarikus sholah. Anjing itu macam-macam ya, ada 3 anjing ya. Yang pertama anjing galak. Ini ulama nggak ada khilaf pada tidak dihormatkannya dan sunnah dibunuh.
Yang kedua, anjing yang ada manfaat buat memburu, menjaga, ya. Kan ada tuh kalau kita lihat kemana di hutan itu ada orang punya anjing itu buat memburu, itu dihormatin tuh. Ini nggak ada khilaf di dalam menghormatinya, dan haram membunuhnya, nggak boleh. Ya, nggak galak, haram membunuhnya. Ya. Yang ketiga, anjing yang nggak ada manfaat, nggak ada darurat. Nggak manfaat, nggak darurat, anjing pasar. Ya. Anjing pasar. Nggak manfaat, nggak darurat, anjing pasar. Ya, disebut dengan al-ju'asi. Itu enggak ada manfaat anjingnya, enggak manfaat, enggak darurat, anjing pasar. Menurut Imam Ramli itu dihormatin, haram dibunuh anjing pasar. Kalau kita lewat anjing mati ya. Tapi memang itu ada pendapat, itu Syekhul Islam, ya, Syekhul Islam Abu Zakaria Al-Ansari itu sunnah juga bunuh. Jadi ada pendapat juga isinya. Walaupun anjing pasar enggak ada manfaat, enggak ada madarat. Ya, kata Syekhul Islam Abu Zakaria Al-Ansari itu boleh dibunuh. Ya, boleh dibunuh. Seyogianya jangan piara anjing dah ya. Jangan ya, jangan. Wal khinziru, dan babi. Kalau dia jelek, hewannya jelek, ya. Dia disunatkan membunuh, baik galak maupun enggak galak. Bahkan ya wajib membunuh kalau dia galak. Biasanya babi ukang biasanya galak gitu. Jadi bunuh. Faslun, ini suatu pasal syurutut tayammumi asalatun. Syarat tayamum ada 10. Ayakuna biturabin, bahwa dia dengan tanah. Ya, pakai tanah. Ya. Di mana aja tanah, ya. Di balik pintu rumah kita tanah banyak kan kira-kira? Banyak ya. Coba lap kamu punya baju, kotor nggak? Oh, bukan main ya. Jangan di belakang rumah kita, di kamar kita aja yang lama sudah tak dibersihkan, setahun nggak dibersihin. Banyak kok debunya nggak? Banyak. Nah, itu boleh di situ. Ya, nggak susah-susah ya. Wa an yakuna turabu ta'iran, dan bahwa adat debunya itu suci. Wa alla yakuna musta'malan, dan bahwa dia itu bukan mustakmal. Debu mustakmal yang mana? Ya. Debu yang mustakmal itu yang bekas dipakai. Ya. Dipakai buat, udah bekas dipakai buat diusap anggota tayamumnya. Begini, bukan yang ini nih, bukan, tapi kita pakai di sini rontok ini nih. Nah, ini yang mustakmal. Kalau yang ini enggak, nah, ya, yang ini enggak, kecuali kita begini jatuh ke sini baru. Makanya usapnya kita pinggir itu. Jangan sampai dia jatuh ke sini. Jadi nanti kita ambil lagi di sini nggak apa-apa. Di tempat ini lagi nggak apa-apa.
itu mustakmal. Dalam wudu, dalam tayamum debu nggak ada mustakmal, airnya debunya dikit, debunya banyak nggak ada. Ya, kalau di air ada. Gitu. Mustakmal di air ketika airnya sedikit, air banyak nggak ada mustakmal. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa lahu, dan bahwa tidak bercampur kepadanya oleh tepung dan seumpamanya. Wa ayaksilahu, dan dia bermaksud kepadanya, ya. Dia bermaksud kepada tanah untuk dipindahkan ke anggota yang disapu, maka dia tayamum. Sekalipun dengan ya perbuatan orang lain, tentu dengan izinnya. Umpama begitu ya, dia di tayamumin. Wa ayyamsa'a wajhahu wa yadayhi bidarbatain, dan dia menyapu mukanya dan dua tangannya dengan dua pukulan, dua tepukan itu ya. Pertama, nanti kedua gitu. Enggak boleh sekali doang, enggak boleh. Dua. Wa ayyuzilan najasata awalan, dan bahwa dia hilangkan najis mula-mula, hilangin najis. Ya, nggak boleh ada najis. Wa ayyajta'ila fil qiblati qabla, dan dia bersungguh-sungguh pada kiblat sebelumnya. Sebelum tayamum dia harus tahu arah kiblat di mana. Sekarang sih alhamdulillah ya udah punya HP. Arah kiblat di situ ada. Wa ayyakuna, dan bahwa adalah tayamumnya ba'da dukhul waktu, setelah masuk waktu. Masuk waktu tayamum. Wa ayatayammum likulli fardin, bahwa dia tayamum untuk setiap fardu. Setiap satu fardu satu tayamum. Enggak boleh dua. Iya. Kecuali sholat ya, fardunya perlu kifayah seperti sholat jenazah boleh. Sholat sunat boleh berkali-kali. Faslun furudut tayammum khamsatun. Ini satu pasal perlu tayamum ada 5. Al-awalu, yang pertama, nakul turabi, memindahkan tanah. Ini perlu tayamum. Jadi harus ada proses pemindahan tanah. Namanya apa? Fardu tayamum atau rukun tayamum. Ya. Kalau tadi kan syarat tayamum. Ya, syarat sah tayamum. Kalau ini rukun tayamum, fardu tayamum, rukun tayamum. Yang pertama, naklu turabi, memindahkan tanah. Jadi harus ada proses pemindahan dari satu tempat, dari satu media ke muka atau ke tangan. Jadi kalau langsung aja nggak boleh. Ada angin bertiup membawa debu, pasang muka kita, itu nggak boleh begitu. Harus ada proses pemindahan. Umpama angin bertiup, kita giniin, nah, sambil niat, lalu kita baru sapu ke muka kita, boleh. Atau kita pasang muka kita, angin bertiup membawa debu, nempel di muka kita, kita ambil di muka kita, lalu kita sapukan ke muka kita lagi, nah, itu boleh. Namanya apa? Ada proses pemindahan, naklu turab, gitu ya. Ini mengajarkan kepada kita segala sesuatu perlu proses. Mau jadi insinyur mesti proses, mau jadi dokter mesti proses, mau jadi dokter mesti proses, mau jadi pak ustadz mesti proses, mau jadi pak kiai mesti proses, mau jadi orang kaya mesti proses.
untuk mencapai kesuksesan mesti sabar, baik hal dunia maupun akhirat. Sabarmu itu adalah ya yang menentukan besar kecil kesuksesanmu. Sabar, sabar, sabar. Kayak kita ngaji, sabar terus, ikutin terus. Sabar, sabar. Yang penting berusaha terus sampai insyaallah. Jangan di tengah jalan berhenti, ya udah habis sudah. Sabar terus, kerjain apa yang diperintahkan. Yang penting kita kerjain apa yang diperintahkan. Walaupun kamu nggak cerdas, kan ada orang yang cerdas IQ-nya gitu ya. Ada orang yang nggak cerdas, tapi dia ngikutin, insya Allah sampai. Yakin itu? Ya, yakin. Sampai insya Allah. Yang penting dia belajar. Kenapa? Karena al-ilmu bita'alum. Ilmu itu dengan ngaji. Ilmu itu dengan ngaji. Jadi kamu berusaha ngaji, insya Allah sampai. Begitu ya. Walaupun enggak, ada orang yang cerdas, ada yang susah banget ya. Enggak masalah. Ngaji terus. Waktunya belajar kayak gitu. Sampai. Nah, kalau berhenti tengah jalan ya udah nggak sampai, walaupun pinter. Karena al-ilmu bita'alum. Nah, kecuali kepangkatan itu nggak bisa nih kita cari apa kewalian, itu nggak bisa dengan kita apa banyak sembahyang, banyak puasa lalu jadi wali. Enggak, apalagi ngaku-ngaku. Makin jauh itu dari jadi wali, makin jauh. Kalau itu bagaimana tuh? Itu adalah maunya Allah. Nah, sebabnya kita juga apa? Bersihkan, jernihkan hati kita. Tidak ada sesuatu selain Allah. Baru ntar dikasih maqamam mahmudan. Celaan orang, hinaan orang tidak berpengaruh terhadap hatinya. Oh, ini orang istimewa. Kalau ada celaan orang membuat dia marah, pujian orang membuat dia tinggi, ini hamba yang ece-ece. Tahu ece-ece? Cemen. Tahu cemen? Culun. Tahu culun? Apa lagi? Hamba yang hebat itu adalah dipuji tidak lupa diri, dihina tidak berpengaruh hatinya, tidak marah. Dia jadiin pelajaran. Dia jadiin pelajaran. Kalau dinasihatin, dia sangat berterima kasih. Dan dia langsung minta maaf. Minta maaf semaaf-maafnya. Nah, itu tuh calon-calon orang besar. Calon orang besar. Ya. Jadi nanti kamu perhatiin hati kamu tuh. Kalau kamu marah, ya, dicela, nah itu kamu belum jadi orang besar.
dipuji mangkak gitu ya, dipuji lupa diri, belum jadi orang besar. Ya, apalagi mah kalau dinasihatin ngambek, wah ini lebih jauh daripada yang ini ya. Lebih jauh banget dah, masih jauh banget ya. Orang yang hebat dicela nggak marah ya. Kalau memang itu ada di dirinya, dia langsung bertaubat kepada Allah dan dia minta maaf ya. Dipuji tidak lupa diri gitu, itu orang hebat tuh. Nah, kita lihat diri kita nih, kira-kira kita orang hebat, orang jelek. Nah, kita nilai diri kita. Kalau kita masih marah, dihina, ya Allah, masih cemen berarti saya. Astagfirullahaladzim, masih ece-ece, hamba yang ece-ece. Mobilnya ditabrak, bubrak, masih marah. Kamu gimana kamu? Pokoknya ganti, pokoknya marah-marah. Minta ganti boleh, cuma jangan marah-marah. Habis orang dikatakan kamu buta matamu, nah itu masih ece-ece. Ya Allah, nah, kalau ditabrak mobilnya umpama gobrak, minta ganti nggak apa-apa, manusia itu nggak apa-apa, itu tolong digantinya, maafin ya nggak apa-apa, gantiin aja, kan enak begitu, nggak marah. Alhamdulillah. Nah, ada orang ketika mobilnya ditabrak, dia nggak marah, lalu dia ucapkan Alhamdulillah. Kenapa dia ucapkan Alhamdulillah? Karena dia nggak marah ketika ada orang nabrak dia. Alhamdulillah bukan Alhamdulillah apa? Alhamdulillah dikasih hati oleh Allah, hatinya nggak marah ketika mobilnya ditabrak. Masya Allah. Mau lihat orang sabar di jalanan, kalau marah-marah mulu tuh, ini enggak sampai ditabrak, dikepot dikit, dasarmu, mudah makan lu. Wah, ini orang enggak sabar. Nah, kalau udah kayak begitu, ya Allah, saya enggak sabar, maafin saya ya Allah, istighfar, manusia enggak apa-apa. Lagi ngomong dipotong omongannya, marahnya bukan main, enggak sabar. Nggak apa-apa, itu pertama bisa kita minta maaf sama Allah, ya Allah maafin saya ya Allah gitu, perbaiki, kemarin kita kurang, perbaiki, kita ngaji nih ada ketemu nasihat, oh ya Allah perbaiki, jangan ngambek. Wah, itu cemen banget, itu jauh banget tuh. Tadi tahu tuh hamba yang ece-ece itu, nah, cemen, culun begitu. Jadilah hamba yang benar-benar, nah, terus begitu, hatinya bagus, nah nanti baru Allah kasih tuh ya, maqamah mahmudah, hatinya kayak Nabi kan begitu, sampai digelarin oleh orang-orang kafir Quraisy Al-Amin. Padahal belum jadi nabi itu kan, udah dikasih lakob Al-Amin, gelar Al-Amin. Kenapa? Hatinya ya, hati. Ya, Umar bin Khattab, beliau dapat pangkat tinggi. Kenapa? Bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, tapi hatinya. Tapi jangan kamu pahami kemudian, sholat nggak usah banyak-banyak, bukan begitu, tang.
sholatnya banyakin, puasanya banyakin, zikirnya banyakin. Karena itu adalah ujian ketaatan kamu kepada Allah. Begitu. Kayak kita sama guru, kamu rajin, kamu nggak mau sembahyang, nggak mau ngaji, nggak masuk mulu. Ah, kalau guru senang ya senang aja. Bukan begitu. Rajinin masuknya. Rajinin masuknya terus. Hatinya bagusin. Terus entar dikasih pangkat entar. Terus dilihat terus. Wow, rajin lalu bagus hatinya. Ah, dikasih kedudukan. Kamu jadi ini ya. Begitu. Iya, makanya istiqomah terus, istiqomah. Ya Allah, ya kalau kita ada yang kelupaan nggak apa-apa, manusiawi ya. Asal jangan kita ninggalin dengan sengaja. Ya. Asani yang kedua, an-niyatu niat. Asalisu niat. Niatnya apa? Niatnya listibahati sholat, membolehkan sholat. Umpama begini, nawaitu tayammuma listibahati sholatil mafrudati. Boleh begitu? Enggak boleh nawaitu tayammuma lillahi ta'ala, enggak boleh begitu. Harus ada istibah yang membolehkan. Niatnya dari kapan? Dari mulai kita memindahkan, menempelkan tangan, memukulkan tangan kita di tempatnya, ya, tanah kita sampai ke muka kita. Ya. Di tengah ini boleh diisi dengan niat, boleh juga tidak. Nah, lebih baik diisi aja. Ya. Umpama nawaitu tayammum listibahati sholatil mafrudati, terus di hati terus aku niat terus sampai itu bagusnya begitu. Andai kata kosong nggak apa-apa, di antara menempelkan tangan kita di debu itu sampai ke muka, ya, itu boleh. Di tengah-tengah itu kosong, tapi yang bagus dinyatin aja. As-salisu mas'ul wajhi, yang ketiga menyapu muka. Sapu muka, ya. Saya tempel muka. Cukup begini aja. Ya, cukup itu. Jangan begitu jangan. Ya, bukan jangan. Enggak dipaksakan gitu. Oh, gitu. Nggak begitu. Ya, nggak kayak wudu gitu. Yang penting rata aja cukup. Cukup gitu. Ya, mashul yadaini ilal mirfaqaini, menyapu dua tangan sampai dengan dua sikut. Gini. Kita ambil dulu. Ini caranya seperti ini. Ini, ya, tangan kanan kita, umpama nih kita pengen sapu tangan kanan kita berada di atas telapak tangan kiri kita, dan ini jangan sampai lewat, ya. Ini lihat nih, ini jangan lewat, jangan begini, tapi di sini, ya. Nah, ini jangan disentuh dulu, jangan disapu dulu. Ini pun begitu, jangan disapu dulu nih. Segini aja. Jangan begini, jangan. Entar belakangan. Ya, begini. Pegang tangannya semua. Kalau nggak dipegang nggak tahu. Ya. Jadi jangan begini. Di sini. Kalau begini ntar nggak kesentuh, nggak sapu. Ya, terus
terus jalankan. Ini jangan diapa-apain nih. Terus sampai sini tekan. Sampai sini ya, sampai pegangan tangan ditekan. Ditekan. Terus sampai sini. Udah sampai sini diputar. Nah, tekan lagi begini. Biar rata. Nah, tadi kan jempolnya belum, sekarang jempol. Nah, kemudian tangan yang satu lagi yang sebelah kiri. Nah, taruhnya di sini lagi. Jempolnya jangan apa-apain dulu. Lalu ke bawah kan. Bawah kan. Sampai sini tekan lagi. Tekan, terus putar lagi di sini. Nah, tadi jempol kan belum, jempol. Ah, udah. Iya. Begitu ya. Mudah-mudahan enggak sampai tayamum. Amin. Sebab kalau tayamum biasanya enggak enak semua, ya. Enggak ada air, emang mau enggak ada air. Luka, emang mau luka, gitu ya. Al-khamisu yang kelima at-tartibu bainal mashataini, tertib di antara dua sapuan. Tertib muka dulu baru tangan. Pasal ini semua pasal mubtilatut tayammum salah satu. Yang membatalkan tayammum ada tiga. Ma abtalal wudu'a, sesuatu yang membatalkan wudu. Iya. Jadi yang membatalkan wudu batal tayammum. Wariddatu waliyazubillah. Jadi kalau ada kata-kata riddah, murtad, bilang wal iyazubillah atau wa na'udzubillah atau dua-duanya. Wal iyazubillah wa na'udzubillah. Wa tawa'umul ma'i in tayammama li faqdi, dan menyangka ada air, menyangka air jika dia tayamum enggak ada air. Iya. Jadi menyangka air jika dia tayamum enggak ada air. Dia tayamum enggak ada air, lalu datang air, hujan, batal udah. Hujan langsung. Atau ada yang bawain air lagi sembahyang, tong ini air tong banyak tong. Ya udah batal sembahyangnya. Udah sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Faslun allazi yadkhulu minan najasati.